Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang seputar bab 4 bagian 4, yaitu manajemen tenaga dan kependidikan. Jadi saya harap teman-teman sekalian bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan argumennya, agar kita bisa diskusikan bareng-bareng di sini, agar bisa kita diskusikan bersama-sama di sini. Oke, kita mulai dari materi yang pertama. Silakan, Saudari Amel. Ya, materi pertama itu kan tentang definisi tentang manajemen pendidikan. Kalau di buku ini definisi tenaga pendidik itu menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan di pasal 6 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan juga lain-lain. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri nih, tenaga pendidik itu adalah tokoh masyarakat atau orang yang bekerja untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, untuk menunjang terselenggaranya aktivitas belajar mengajar. Itu kalau menurut aku sih. Kalau menurut yang lain gimana? Bagus. Teman-teman ada yang mau menanggapi apa itu tenaga pendidik? Tidak pas. Tidak cocok. Oke, jadi menurut Saudari Amel, teman kita, tenaga pendidik merupakan tadi tokoh masyarakat ya, bisa dibilang sebagai tokoh masyarakat. Iya. Ada tambahan lagi mengenai definisi? Itu kan tadi tenaga pendidik. Terus di buku juga dibilang tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau tadi kan cuma tenaga pendidik aja, sekarang tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, itu artinya di sini menurut Endang Herawan dan Nani Hartini pada tahun 2010 menyatakan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, ada tambahan teman-teman? Ada tambahan tentang tenaga pendidik dan kependidikan? Pas? Tidak ada pas. Oke, pas. Baiklah, tadi sudah kita diskusikan ya mengenai definisi dari tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Berdasarkan pengertian manajemen personalia pendidikan dari Sultan Masyhud tahun 2015, ada beberapa ruang lingkup yang diperhatikan dalam sekolah, yaitu dalam kependidikan, yaitu pertama, menyiapkan, memilih, atau memperoleh tenaga personil kependidikan yang tepat untuk suatu tugas dan bekerja. Menurut saya ini pas ya, menyiapkan sebelum kita melakukan suatu hal, sebelum kita ingin melakukan sesuatu di bidang kependidikan gitu, kita harus menyiapkan dulu ya kan, harus menyiapkan
memilih dan memperoleh sedemikian rupa tenaga atau personil pendidikan, mana yang bagus, mana yang tidak untuk pendidikan itu sendiri, karena pemilihan itu juga tidak asal-asalan, makanya adanya dibuat seperti kita lah, mahasiswa PGSD. Nah, itu kan kita belajar dulu ya kan, jadi tidak asal memilih, jadi ada bidangnya tersendiri. Yang kedua yaitu menata personil yang ada secara efektif dan efisien, termasuk penempatan personil yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, jadi setelah dipilih, personil kependidikan itu harus disesuaikan dengan bidangnya. Jadi jika dia bidangnya ke arah sini, harus contoh ya, bidangnya guru SD ya, dia pasti akan mengambil jurusan SD, maksudnya akan mengajar anak SD gitu. Jadi kayak sesuai dengan bidangnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga guru SMA, contohnya kependidikan, misal dia kuliah di jurusan matematika, bahasa Indonesia. Nah, dia juga bisa mengambil jalur ini, mengajar anak SD gitu. Sebenarnya itu bidang dia, karena itu juga merupakan sama-sama bidang kependidikan gitu. Jadi memilihnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. 3. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, bergairah kerja, aman, serta nyaman, sehingga membuat semua personil sekolah merasa betah atau kerasan di sekolah. Dengan secara emosional memiliki ikatan yang kuat, baik dengan sesama personil maupun dengan lembaga. Jadi seorang tenaga pendidik itu harus menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang harmonis dalam kepengajarannya gitu, agar siswa atau murid yang ada di sana tidak merasa bosan, tidak merasa kerasan dengan sekolah. Seperti itulah. 4. Mengatur pengusulan atau kenaikan gaji dan pangkat personil tepat sesuai pada masanya, termasuk masa bebas tugas atau pensiun. Nah, kalau ini menurut saya untuk tenaga pendidik di bidang pengaturan kenaikan gaji ini mungkin agak kurang terpenuhi, karena kita lihat banyak guru honorer yang gajinya masih rendah, atau bahkan ada juga guru yang tidak dibayar gitu, hanya sebagai guru sukarelawan gitu. Walaupun dari guru itu sendiri memang ingin mengajar secara sukarelawan, namun sepatutnya adalah upah yang dia terima dalam dia mengajar, seperti itu. Selanjutnya, manajemen pengembangan karir personil secara bijaksana, sehingga setiap personil dapat mencapai puncak karir sesuai dengan kapasitasnya. Manajemen pengembangan ini maksudnya sebagai seorang tenaga pendidik, kita juga harus terus mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan teknik pengajaran kita gitu, agar tidak berada di jalur itu saja gitu. Artinya dalam mengajar, seorang tenaga pendidik itu juga harus berinovasi, berkreasi, agar anak muridnya dapat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pelajaran. Selanjutnya, meningkatkan mutu personil dengan mengadakan penataran, memberikan kesempatan mengikuti penataran atau pendidikan. Ini juga sama seperti yang tadi gitu. Maka dari itu tenaga pendidik itu juga ada sosialisasi dalam kependidikannya gitu, kayak seperti perkumpulan kayak guru-guru gitu, untuk untuk bermusyawarah atau tukar pikiran atau tukar pendapat sesama guru gitu. Selanjutnya, memelihara kesejahteraan personil baik materi maupun spiritual, seperti intensif, hadiah dan sebagainya, yang kesemuanya dapat meningkatkan motivasi serta prestasi kerja. Nah, di sini memelihara kesejahteraan seorang tenaga pendidik itu juga harus diberi apresiasi. Jadi bukan cuman muridnya saja ya kan yang diberi apresiasi, tapi gurunya juga
tenaga pendidik itu juga diberi apresiasi. Contohnya ada juga sih, apresiasi bisa berupa juga kenaikan gaji tenaga pendidik, bisa juga seperti itu. Tapi mungkin tidak semua bisa karena minimnya apa ya, keterbatasan sarana dan prasarana dari institusi kependidikan tersebut. Dilihat juga dari itunya. Selanjutnya, mengadakan evaluasi terhadap prestasi personil demi peningkatan atau promosi karirnya. Evaluasi, jadi tenaga pendidik itu juga harus dievaluasi. Bagaimana kinerjanya dalam kependidikan, bagaimana cara mengajarnya, gitu harus dievaluasi. Mana yang salah, mana yang tidak tepat gitu. Istilah mana yang tidak tepat. Di situ juga bisa dikasih pengarahan, bertukar pikiran sama teman-teman tenaga pendidik yang lain gitu. Yang terakhir, menata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan seperti pensiun, skorsing, pemecatan dan sebagainya. Nah, jadi ruang lingkup manajemen tenaga pendidik yang saya sebutkan tadi merupakan atas dari Sultan Masyhud 2015-151. Menurut saya kesemuanya sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan gitu. Namun dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan mungkin karena kurangnya prasarana dan sarana dalam suatu institusi kependidikan. Nah, itu yang menyebabkan berjalan dengan lancar atau tidaknya ruang lingkup tersebut. Nah, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, mungkin ada sedikit tambahan dari teman-teman atau pernah ada cerita dari suatu kejadian atau apa yang bisa diceritakan. Oke, untuk teman saya Mutia, bagaimana tanggapannya? Jadi yang guru yang gajinya diturunkan itu kayak mana solusinya? Sekarang kan lagi maraknya berita itu, jadi saya minta pendapat dan solusinya. Bagaimana teman-teman solusi dan pendapatnya? Ada yang mau menjawab? Apa ya, kalau mengenai gaji guru tersebut, sebenarnya kalau dibilang sebenarnya semua ke pemerintah sih. Menurut saya atas dasar pemerintah semuanya. Karena gini ya, kalau misalnya tergantung biaya dana dari pemerintah dari suatu daerah tersebut. Nah, kalau misalnya manajemen keuangannya tidak baik, maka dari itu gaji tersebut tidak lancar untuk dibayar gitu. Menurut saya sih gitu. Kalau misalnya ada juga pemerintahnya udah sesuai ngasih dana sekian, tapi ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, malah diselewengkan itu dana-dananya. Jadinya ya udah imbasnya ke guru tersebut. Jadi yang pertama, karena memang dananya kurang, maksudnya memang dananya belum masuk ke daerah tersebut, atau yang kedua karena memang ada penyelewengan, ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab atas dana tersebut gitu. Berarti intinya itu menjadi tugas pemerintah lah ya, tugas pemerintah dalam penanganan dana, sarana dan prasarana ataupun gaji dari guru itu tersendiri. Nah, itu menjadi catatan bagi pemerintah. Karena setahu saya ya, mungkin ada yang mau meralat, setiap daerah itu sudah ada dananya tersendiri, sudah ada
apa ya, cairan dana tersendiri. Kayak misalnya di daerah ini ada sekolah, ada dana bosnya tersendiri. Biasanya seperti itu bagi sekolah yang udah terdaftar. Bagi sekolah yang udah terdaftar biasanya sudah ada dananya. Namun kebanyakan itu tidak dikelola dengan baik oleh pihak-pihak ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab ini nggak dikelola dengan baik. Jadi, selanjutnya materi kita selanjutnya tentang apa? Materi yang ketiga. Tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas tenaga pendidik pendidikan. Siapa itu? Oke. Bisa Silahkan. didiskusikan, silakan. Silahkan. Tugas tenaga pendidikan dan kependidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Ini menurut buku, dan menurut saya tugas tenaga pendidik membimbing, mengajar, dan membantu siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan kurikulum, merancang kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa, evaluasi, melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa, dan memberikan umpan balik. Tugas kependidikan menyediakan dukungan, memberikan dukungan psikologi, sosial, dan akademis kepada siswa, mengelola kegiatan ekstrakurikuler, mengorganisir kegiatan di luar jam pelajaran untuk pengembangan siswa. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa di luar lingkungan sekolah. Dan itu menurut saya. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apakah pas? Ya, Pak. Baik, kepada saudari Amel. Tadi tentang tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Di buku itu kan ada dibilang oleh Sudarwan Danim dan Khairil tahun 2010, kalau tugas pendidik itu ada 6 bidang. Yang pertama mengatur pembagian tugas guru, lalu yang kedua mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, dan yang ketiga mengatur program kesejahteraan guru. Nah, pertanyaan saya, pada bidang yang ketiga mengatur program kesejahteraan guru, maksud program kesejahteraannya ini seperti apa? Apa bisa dikasih contohnya gitu? Saya soalnya kurang paham di bidang yang ketiga itu. Gitu. Terima kasih. Baik. Sebelum Mutia menjawab, ada yang mau menambahi? Ada yang tahu apa itu program kesejahteraan guru? Yang mungkin yang orang tuanya guru bisa menambahi, atau ada yang orang tuanya guru? Menambahi.
Izin, Mbak. Iya, oke, silakan Sally. Program kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan adalah inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan di Indonesia. Program ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan gaji, pemberian insentif, pelatihan profesional, dan fasilitas kesehatan. Gitu sih kurangnya. Gimana? Oh, iya. Oke, sudah paham. Terima kasih kepada saudari Sally. Sami-sami. Nah, ya kita diskusi bersama ya, program kesejahteraan guru seperti penyuluhan juga bisa termasuk program kesejahteraan nggak sih? Penyuluhan guru. Kayak seperti program kesehatan yang dilakukan untuk guru. Ini balik lagi ke ruang lingkup ya yang tadi. Balik lagi ke ruang lingkup yang manajemen pengembangan karir dan meningkatkan mutu personil. Nah, itu juga termasuk mengatur program kesejahteraan guru gitu. Jadi guru juga harus diperhatikan ya. Seperti itu ya kan. Guru juga harus diperhatikan dalam pengajarannya, dalam dia mengajar apa kebutuhannya gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, baiklah. Mutia, ada yang mau ditambahin lagi tadi? Tidak ada atas. Oke, baiklah, kita sudah tuntas dengan tugas tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya kita masuki materi yang keempat, pengembangan guru dan staf. Silakan. Selanjutnya saya izin menjelaskan terkait tentang pengembangan guru dan staf. Pengembangan profesional guru dan staf merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam konteks Indonesia, pengembangan profesional guru dianggap sebagai kunci untuk mengubah peran guru dari pasif menjadi kreatif dan dinamis serta menciptakan ruang lingkungan belajar yang menarik. Guru memiliki peran multifungsi sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, dan evaluator. Dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru di Indonesia antara lain kurangnya kepatuhan terhadap norma dan etika profesi, karena kurangnya pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan, serta kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Dan untuk meningkatkan profesionalisme guru harus memahami tuntunan standar profesi, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik, mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi, dan mengadopsi inovasi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Baik, itu dari saya. Apa teman-teman ada yang menanggapi? Atau menambahkan, ada tidak? Jadi definisi, saya mengambil dari buku. Ini ya, definisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan ayat 6
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan tutor, instruktur, fasilitator. Saya mau bertanya, di halaman 82 buku, kan di situ ada tulis tujuan jelas pengembangan guru digital ini untuk memberi keterampilan profesional guru dalam menghadapi era digital, di mana murid saat ini biasa dengan gadget, maka guru juga harus menyesuaikan dan beradaptasi melalui pembelajaran yang menyenangkan sehingga guru tidak tertekan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi pemerintah dalam menghadapi guru yang Solusi menghadapi guru yang gaptek dalam pengembangan guru di era digital sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhana Fatika Saring terkait menghadapi tantangan guru yang kurang gaptek teknologis dalam era digital saat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu dapat ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah pelatihan teknologi, dan yang kedua perangkat dan sumber daya. Yang dimaksud dengan pelatihan teknologi itu yaitu kita menyediakan pelatihan intensif dan berkelanjutan untuk guru tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak pendidikan, media sosial, dan platform belajar online. Dan yang kedua, pendampingan teknologi. Dan ada juga pembuatan materi pengajaran digital, yaitu mendorong guru untuk membuat materi pengajaran digital yang dapat diakses oleh siswa melalui platform online, dan ini dapat mencakup video, presentasi, dan aplikasi. Seperti itu, Mbak. Gimana? Sudah sampai enggak? Dia menjawab. Jadi menurut Charlie, kalau misalnya ada guru yang gaptek gitu, jadi intinya sebagai seorang guru kita harus mempersiapkan ya. Kalau misalnya ada guru yang gaptek atau kurang apa, kita juga harus belajar itu tadi, mengadakan pelatihan teknologi seperti itu. Oke, jadi itu juga nasihat untuk kita ya kan? Ya, dengan pengembangan kurikulum digital juga gitu. Kalau kolaborasi dengan komunitas seperti itu juga termasuk. Oke. Baiklah. Untuk materi ini pas sudah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya manajemen pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan mutu pendidikan, manajemen yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta. Merespons perubahan dunia pendidikan selalu berubah dan berkembang. Manajemen pendidikan dapat membantu pendidikan merespon dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pemerataan akses dan kesempatan pendidikan. Manajemen yang baik dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Pengelolaan sumber daya manajemen pendidikan melibatkan Interupsi Sekar. Mikrofonnya bisa. Pelaksanaan dan pengawasan. Kurang dengar. Kurang jelas suaranya.
Bisa. Kurang jelas suara. Macet Mbak Sekar suaranya. Iya, macet-macet. Baik, selanjutnya manajemen pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan mutu pendidikan manajemen baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Merespon perubahan pendidikan selalu berubah dan berkembang dan dapat membantu institusi pendidikan merespon dan beradaptasi pendidikan yang baik, moral dan berkualitas, menciptakan institusi pendidikan yang visioner. Manajemen pendidikan yang baik dapat membantu institusi pendidikan menjadi lebih visioner, juara dan berkualitas. Nah, jadi manajemen pendidikan baik dan peran yang sangat penting dalam pendidikan dan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan. Soalnya ada di sini. Udila kan Plan vs Zombie 1 kan? Plan vs Zombie 2 nih. Nah, ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Sekar? Tadi Sekar juga bilang kalau manajemen pendidikan itu bertujuan sangat membantu untuk proses tercapainya tujuan dalam pendidikan. Atau ada yang mau didiskusikan lagi tentang manajemen, apa sih pentingnya manajemen pendidikan gitu? Saya jelas ya yang tak sih. Merut suaranya macet-macet Weh, pakai subtitle weh, ada itu tulisannya loh. udah pas tuh. Udah weh, udah pas, Dan saja lagi. pas mantap. saja. Baik, saya akan menjelaskan ya. Ini menurut saya ya, jika tidak adanya manajemen pendidikan, maka tidak akan terorganisir. Maaf ya, macet-macet. Baik, maaf ya dari macam-macam. Menurut saya, jika tidak ada apa yang terjadi jika tidak ada manajemen pendidikan, maka pendidikan tidak akan terorganisir dengan baik dan efisien. Akibatnya kebingungan dalam perencanaan kurikulum, alokasi sumber daya dan penerapan belajar mengajar. Dan juga juga akibatnya
eh, apa kualitas pendidikan kualitas pendidikan sulit untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan juga ada kesenjangan antara pendidikan perkotaan dan perdesaan akan semakin panjang. Sudah itu aja. Jika ada yang mau menambahkan atau mau ingin bertanya, saya silakan. Yang kan. Mengapa dalam mengelola pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik? Ulangin apa? Mengapa sangat dibutuhkan dalam mengelola pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik? Bentar ya, izin saya. Mengapa tujuan pendidikan penting gitu ya, Mut? Bukan Kak Man. Mengapa manajemen kependidikan? Ya, sangat dibutuhkan dalam mengelola pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Kalau menurut saya penting dalam pengelolaan itu sih sangat penting, karena pengelolaan dalam pembelajaran pendidikan itu kan harus ada perencanaan kurikulum, ya kan. Jadi kalau misalnya perencanaan kurikulum itu tidak terorganisir, tidak bingung dalam penerapannya itu, maka tidak bisa lancar atau tidak akan lancar dalam penerapannya di dalam belajar mengajar. Contohnya kayak mana? Contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak penerapan kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka, ya kan? Ya. Kan dibilang ini ya kan, kayak manajemen pendidikan itu bertujuan dalam pengelolaannya ya kan. Ibaratnya kayak menurut saya ini ya, menurutku ini contohnya kayak yang tadi bilang kurikulum. Mungkin kurikulum itu nggak bisa sembarangan gitu. Kalau misalnya kata bapak kan kurikulum itu sebagai naskah tertulis yang dicontoh oleh guru ya kan. Jadi kurikulum itu udah ditata sedemikian rupa supaya bisa dipakai untuk semuanya. Itu juga ada manajemennya, artinya ada langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau manajemen pendidikan itu ibarat kayak langkah-langkah struktur dalam kita mau ngelakuin sesuatu gitu. Kalau misalnya contohnya ini, kalau misalnya kita buat teh manis pasti ada langkah-langkahnya kan. Membuka puasa, buat teh manis atau buat es buah ada langkah-langkahnya. Pertama ambil gelas, siapin gula, masukin tehnya gitu. Ibaratnya kayak gitulah manajemen pendidikan itu, seperti itu, kayak sebagai langkah-langkah atau struktur yang dilakukan untuk dalam kependidikan gitu. Menurut saya sih gitu ya. Atau ada tambahan lain kawan-kawan? Mana mood pas atau ada tambahan lain yang kita simpani tadi? Pas, thank you. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin sampai di sini sajalah diskusi kita mengenai tenaga kependidikan. Jadi intinya manajemen tenaga pendidikan itu sangat penting bagi
pendidik dalam mengatur sebuah penerapan. Mengatur penerapan pembelajaran belajar. Iya, ulangi ya. Jadi intinya manajemen pendidikan itu sangat penting dalam mengatur penerapan pendidikan Indonesia gitu ya kan. Tanpa adanya manajemen pendidikan, pendidikan Indonesia itu tidak akan terarah gitu, nggak ada strukturnya, kayak ibaratnya luntang-lantung gitu, nggak ada urutannya, nggak ada yang ngatur gitu. Jadi tujuannya manajemen tenaga pendidikannya itu untuk mengatur jalannya pendidikan Indonesia agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Jadi intinya seperti itu. Oke, sampai sini saja diskusi kita kali ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baiklah, saya akhiri, saya sudahi. Oke, Kok bisa, Mel? dadah.